Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kajian spesial, meskipun lagi hujan yang lumayan deras mulai siang tadi, kita masih bisa jalankan kajian ngopi bareng, ngolah pikir pada malam hari ini. Nah, terima kasih pada peserta yang telah bergabung, yang meskipun dalam keadaan yang cuacanya mungkin lagi sahdu masih uh, berkenan untuk meluangkan waktu hadir dalam acara yang insya Allah kaya akan ilmu dan inspirasi. Nah, tema malam ini adalah keajaiban tersembunyi di balik aksara Jawa, mengungkap kekuatan spiritual dan filosofinya. Nah, tema ini akan membawa kita, insya Allah, menyelami kedalaman makna dan keajaiban aksara Jawa, sebuah warisan leluhur yang kaya dengan nilai spiritual, filosofi, dan energi yang mampu meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan dan diri sendiri. Nah, pada malam ini kita beruntung sekali akan mendapatkan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Sokeh. Beliau adalah ahli sejarah, praktisi dan pakar aktivasi intuisi dan energi metafisika. Nah, kaitan dengan tema minggu lalu mungkin yang bergabung dan yang nggak bergabung mungkin bisa melihat videonya yang telah membahas manifestasi sukses pada tahun 2025 ini, bagaimana meditasi dan afirmasi dapat membantu kita meraih keberlimpahan dan keberkahan pada tahun 2025 ini. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan perjalanan spiritual ini dengan menggali kearifan lokal melalui aksara Jawa. Dari sana kita akan memahami bagaimana kekuatan spiritual yang tersembunyi dalam budaya dan warisan leluhur bisa menjadi bagian dari perjalanan manifestasi sukses kita di tahun 2025 ini. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Terapi Energi Lentera Hati bersama Lembaga Pelatihan Aktivasi Intuisi Tri Anugrah Gemilang. Acara ini juga didukung oleh Pesantren Entrepreneur dan Lansia, keripik, cap ikan paus, neospray, dan alhamdulillah juga dapat support dari lampion Pak Mantri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dermawan, baik personal maupun perusahaan yang terus memberikan support pada acara-acara yang penuh manfaat seperti pada malam ini. Semoga dukungan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Nah, susunan pada acara ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua nanti materi utama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Sokeh, dilanjutkan tanya jawab, meditasi, dan penutup. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menyerap ilmu pada malam ini. Pastikan Anda mengikuti acara ini sampai selesai, terutama saat meditasi nanti, agar manfaat yang kita dapatkan semakin maksimal. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara malam ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Sokeh yang luar biasa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Syukur Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali, baik yang melalui Zoom maupun yang hadir secara langsung, dan juga yang melalui media sosial yang lainnya. Kali ini saya diberikan amanah oleh Mas Parin untuk membawakan sebuah materi yang judulnya itu tentang Hono Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyono Mogo Botong. Ini adalah sebuah huruf Jawa yang berjumlah 20 huruf, yang semuanya itu bersusun O ya, A atau O, dan terbuka semua.
Kalau kita berbicara tentang bahasa atau huruf Jawa, kita tidak lepas dari cerita tutur tinular atau turun temurun dari mulut ke mulut, bab padudon atau pertengkaran antara dua abdi dari Aji Soko, yaitu Dora dan Sembodo. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu karena saya yakin cerita tentang Aji Saka ini, legenda tentang Aji Saka ini sudah sangat familiar di telinga kita, dan hampir semua orang hafal tentang cerita tentang Aji Saka. Walaupun sampai saat ini cerita itu hanya sebagai sebuah legenda, di mana legenda itu adalah sebuah cerita yang dikaitkan dengan sebuah peristiwa. Jadi boleh dikatakan cerita itu hanya sebuah dongeng agar anak-anak cucu kita itu paham tentang huruf Jawa, maka para leluhur kita itu membuat sebuah cerita tentang Aji Saka yang bisa mengalahkan Dewoto Cengkar pada waktu itu. Setelah kita paham tentang sejarah dari huruf Jawa tadi, tentu kita sekarang akan berbicara tentang Hono Coroko yang kebanyakan ditafsirkan ataupun dimaknai oleh masyarakat Jawa. Yang menyampaikan Hono Coroko, Ono Coroko, Coroko itu utusan, Ono utusan, Doto Sowolo, Podo Suwolo, Podo Padudon, Podo Bertengkar, Poncokoro, Podo Joyonyo, Pado Dene Digdayani, orang sing menang, orang sing kalah, Mogo Botonge Wasono Kabeh Podo Dadi Batang. Itu tadi adalah konsep secara tradisional bab tentang kelahiran penyusunan aksara Jawa. Cuman kita paham karena abjad aksara Jawa ini berjumlah 20, disusun menjadi empat baris. Ya, Hono Coroko, terus Doto Sowolo, Podo Joyono, Mogo Botong. Ini juga sebuah cara ataupun sebuah metode agar huruf Jawa ini sebetulnya mudah dihafalkan. Itu tadi konsep secara tradisional. Kalau konsep secara ilmiah, secara modern, banyak sekali para dokter, para profesor yang sudah membuat atau menemukan teori-teori tentang huruf Jawa ini. Salah satunya adalah Profesor Dr. Purbocaroko atau biasa Purbacaraka orang menyebutnya. Ini memiliki sebuah teori bahwa sebelum orang-orang India datang ke Pulau Jawa, orang Jawa ini belum memiliki aksara. Ya. Jadi bahasa komunikasi, bahasa pergaulannya itu hanya menggunakan bahasa lisan. Sehingga dengan adanya aksara atau huruf yang dibawa dari India, disebut bahwasanya ini merupakan pertama kali orang Jawa menggunakan bahasa tertulis. Tapi bahasa atau aksara Jawa ini menurut Profesor Dr. Purbacaraka bahwasanya ini bukan hanya sebuah alat komunikasi atau piranti komunikasi secara tulisan, tetapi lebih daripada itu, aksara Jawa ini juga jadi sebuah tonggak ataupun awal daripada kemajuan budaya yang dimiliki oleh suatu kaum atau suatu bangsa yang memiliki aksara atau huruf. Peradaban manusia dengan menggunakan bahasa tulisan ini ternyata terbukti bahwa ini adalah membuktikan bangsa tersebut lebih maju dibandingkan dengan bahasa atau bangsa atau suatu kaum yang tidak atau belum memiliki tulisan atau huruf atau aksara. Sementara itu menurut Kasparis,
di dalam sejarah peradaban etnis Jawa ditemukan tulisan yang paling tua, ditemukan berwujud prasasti dengan menggunakan aksara Pallava. Aksara Pallava ini adalah aksara dari India. Ini menunjukkan tanda bahwa sebelum tahun 700 Masehi itu etnis Jawa hanya menggunakan bahasa lisan. Setelah ditemukan prasasti-prasasti yang lain, maka studi poliografi, jadi poliografi itu ilmu untuk mempelajari aksara atau huruf-huruf kuno. Menurut studi poliografi, ada 5 periode aksara Jawa. Yang periode pertama yaitu Pallava. Ini digunakan sebelum tahun 700 Masehi. Contohnya ini ditemukan di prasasti Tugu di Bogor. Aksara Pallava tataran pungkasan ini digunakan abad ke-7 dan pertengahan abad ke-8. Ditemukan di prasasti Cangal di Kedu, Magelang. Terus yang ketiga aksara Jawa atau aksara Jawa kuno wiwitan. Kuno yang pertama digunakan tahun 750 sampai dengan tahun 925 Masehi. Ini ditemukan di prasasti Polengan yang berada di seputar di Kalasan, di Candi Kalasan di Yogyakarta. Terus ada aksara Jawa kuno akhir atau pungkasan. Ini digunakan di tahun 1925 sampai dengan 1250 Masehi, ditemukan di prasasti Airlangga. Yang selanjutnya yang kelima adalah aksara Majapahit. Ini digunakan di tahun 1250 sampai dengan 1450 Masehi. Ini banyak diketemukan di wilayah Malang dan sekitarnya dengan banyaknya prasasti-prasasti, baik itu yang relief-relief yang ada di candi-candi yang di seputar Malang, serta di rontal atau orang-orang biasanya menyebutnya lontar ya. Rontal itu adalah daun, ron itu daun, tal itu lebar. Jadi daun yang lebar. Nah, adalah yang terkenal rontal Kunjoro Karno. Yang keenam, aksara Jawa baru atau modern. Ini digunakan dari tahun 1500 Masehi sampai sekarang. Ini banyak kita temukan di suluk-suluk, di kitab-kitab, termasuk di suluk Bonang, terus kidung-kidungnya Sunan Kalijogo dan sebagainya. Nah, itu sejarah singkat ataupun tentang konsep daripada Hono Coroko atau huruf Jawa. Setelah kita belajar tentang sedikit tentang Hono Coroko, maka saya tidak akan bahas di huruf Jawa itu ono opai, ono adeg, ono sandangan, ono wilangan. Itu tidak akan kita bahas. Insya Allah nanti juga kita akan bahas di lain kesempatan ya tentang sebetulnya masing-masing adeg, wilangan, sandangan itu punya makna. Cuman di sini saya akan lebih fokus kepada memaknai Hono Coroko, termasuk yang yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, Hajar Dewantoro. Ini ternyata huruf Jawa ini bukan hanya sekedar mencetuskan konsep sebuah petuah tentang
atau tentang kepemimpinan, di mana kita terkenal dengan Tutpuri Handayani ing ngarsosung tulodo ing madya Mangunkarso. Mangkarso. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang menafsirkan mengenai ajaran budi pekerti serta filosofi kehidupan yang sangat tinggi dan luhur yang terkandung di dalam huruf Jawa. Hono coroko. Ho ini urip atau hidup. Ya, karena di huruf Jawa itu tidak mengenal vokal U gitu ya, semuanya H. Kalau U, H, A itu jadi O, O. Oh, kalau diberikan suku jadi hu, urip jadi hidup. No ini legeno, legeno itu telanjang. Co itu cipto atau pemikiran, ide ataupun sebuah kreativitas. Ro itu rasa, nah perasaan, kolbu, suara hati ataupun hati nurani atau biasa disebut juga dengan intuisi. Ko itu karyo, itu adalah sebuah pekerjaan ataupun karya. Oh, no, Doto Sowolo. Ini ada beberapa versi ya. Yang versi pertama itu do itu artinya dodo atau dada. To itu toto ataupun atur. So itu soko. Soko itu tiang ataupun cagak atau penyangga. Wo itu weruh melihat. Lo itu lakuning urip ataupun makna daripada kehidupan itu apa. Itu yang versi pertama. Sementara versi kedua, Doto Sowolo, ini Doto ini digabung menjadi satu, yang berarti zat. So itu satu tunggal atau satu esa. Wo itu wigati baik, lo itu olo ataupun buruk. Podo Joyonyo ini tidak sampai sekarang belum ada yang menerjemahkan per huruf. Jadi ditafsirkan satu rangkaian yaitu sama kuat. Ya, sama kuat. Mogo botongo, mo ini mo sukmo atau roh ataupun nyawa. Go itu rogo, badan ataupun jasmani. Boto itu batang, mayat. Ngo itu lungo ataupun pergi. Nah, di sini mari kita mencoba menyelami, menjabarkan tafsir huruf Jawa versi Ki Hajar tersebut sesuai dengan apa yang saya pahami. Jadi ketika di sini nanti banyak sekali yang nggak tepat ataupun kurang tepat, ya mohon dimaklumi ya. Karena sebetulnya saya kan juga bukan seorang filsuf. Kita hanya mencoba, ingin mengenal lebih jauh tentang huruf Jawa tadi. Hono coroko yang tadi dia maknai hidup, telanjang, pemikiran, terus apa tadi? Ro itu roso, nah, terus ko itu karyo. Dari arti secara harfiah, kita bisa jabarkan beberapa hal tentang hono coroko tadi. Di awal tadi kita sudah memahami tentang konsep hono coroko tadi, bahwa ho itu urip, kedap iki enten Bu Dias. Tapi kudu pilih. Nah, jadi kalau kita bisa menerjemahkan secara harfiah, jadi hurip telanjang pemikiran. Bukankah secara fisik manusia itu sebenarnya lahir dalam keadaan telanjang? Tapi sebenarnya ketelanjangan di sini ini bukan hanya secara fisik, bukan hanya sekedar fisik. Bayi yang baru lahir ini memiliki jiwa yang telanjang, masih suci, polos, lepas dari segala dosa. Seorang bayi juga masih telanjang
karena dia masih jujur. Bayi tidak pernah berbohong, kecuali bayi sing aneh ya, atau bayi ajaib. Sedangkan caroko atau caraka tadi hono coroko ini memiliki makna cipta rasa karya. Jadi sehingga hono coroko ini kita bisa memaknai, mewujudkan dan melambangkan cipta rasa dan karya, tetapi kita harus tetap menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kalau tidak keberatan, kita ingin mengajak bahwasanya mari kita telanjang di dalam bercipta, di dalam berasa, dan di dalam berkarya. Jadi, hono coroko bisa dipahami sebagai bahwasanya manusia ini dihidupkan atau dilahirkan ke dunia dalam keadaan telanjang. Telanjang di sini memiliki arti tidak mempunyai apa-apa selain potensi. Semua manusia sama. Tidak ada manusia yang lahir pakai berlian, pakai cincin, pakai gelang keroncong, nggak ada. Semuanya telanjang. Orang singgahi kelambi sutro dan yang lainnya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus dapat mengembangkan potensi bawaan yang ada di dalam diri kita dengan cipta rasa dan karsa kita. Cipta rasa karsa ini merupakan suatu konsep segitiga. Ya, karena saya pernah bilang bahwasanya segitiga ini adalah sebuah konsep yang sempurna. Jadi di sini cipta rasa dan karsa ini segitiga keseimbangan antara otak ini yang mengkreasi sebuah cipta. Terus hati atau kalbu ini melakukan fungsi kontrol atau pengawasan dan filter. Ini berupa rasa atau segala ide pemikiran dan kreativitas yang dicetuskan otak, serta terakhir adalah raga atau tubuh yang bertindak sebagai pelaksana dari semua kreativitas tersebut setelah dinyatakan lulus sensor oleh hati kita. Kecuali hatinya ini menjadi badan sensor yang tidak telanjang tadi, maka walaupun kreativitasnya tersebut sedikit melenceng-melenceng, diloloskan saja. Nah, secara ideal memang sebuah perbuatan manusia atau karya yang dilakukan oleh setiap individu tidak hanya semata hasil kerja otak, tetapi juga kelayakan setelah diuji oleh rasa. Nah, di rasa tadi kan melibatkan nurani, melibatkan hati, melibatkan intuisi di situ. Jadi kalau rasa ini memang benar-benar kita pakai dengan telanjang, maka ini hanya akan meloloskan ide atau kreativitas yang sesuai dengan norma. Nah, norma di sini memiliki arti yang cukup luas ya. Ada norma internal, ini berupa perasaan manusia itu sendiri, atau istilah kerennya anak-anak sekarang itu kata hati atau suara hati. Atau bisa juga merupakan norma-norma eksternal. Ini bisa norma-norma agama atau kearifan-kearifan lokal atau habit-habit lokal yang akhirnya menjadi hukum positif. Ini kita juga harus menghormati norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi hukum-hukum lingkungan, hukum adat ini kan bisa diadopsi untuk menjadi hukum positif yang berlaku di masyarakat kita. Itu tadi hono coroko. Terus Doto Sowolo tadi ada dua versi ya. Yang pertama tadi do itu dodo, to itu atur, so itu soko atau tiang.
wo itu weruh atau melihat, lo itu laku ning urip. Jadi di sini bisa kita ambil arti bahwasanya dodone ditoto ben iso ngadeg jejeg kaya saka lan iso weruh atau memahami laku ning urip. Nah ini, dengarkanlah suara hati kita yang ada di dalam dada kita agar kita bisa berdiri tegak seperti halnya tiang penyangga, dan kita juga akan mengerti tentang makna daripada kehidupan yang sebenarnya. Jadi di sini tadi apa? Toto tadi atur ya. Atur di sini juga bisa berarti manage atau manajemen ya. Dan juga sebagai evaluasi. Sedangkan do di sini melambangkan hati. Nah, orang Jawa itu kalau pegang apa hati ini teratapan yang dicekelkan dodone. Nah, bukan di tempatnya hati yang di sini ya, tapi di sini. Ini menunjukkan bahwa orang Jawa itu tidak pernah menggunakan hati secara anatomi, tapi hati secara kolbu, hati secara spiritual, secara religius. Jadi tidak pernah Jawa, aduh hatiku kaget, itu nggak pernah sih. Nebak dodone, padahal di sini kan tempatnya jantung dan tidak pernah ngomong, hatiku loro, nggak tahu. Lek ini mesti, aduh lambungku loro kan gitu, nggak pernah hatiku loro. Jadi dodone diatur, dari wong Jawa itu dodone diatur, itu dodone ditotono ndak. Ini mengandung arti bahwa kita senantiasa memanage hati kita untuk melakukan suatu langkah evaluatif atau evaluasi dalam menjalani kehidupan agar supaya kita, aku tak ngombe, aduh, bentar ya, ini gak iso noto hati lek ngelak. Jadi memanage hati untuk melakukan suatu langkah evaluasi di dalam menjalani kehidupan supaya kita dapat senantiasa berdiri tegak dan tegar. Bukan tegar yang nyanyi dulu aku, bukan itu. Dalam memandang ataupun memaknai sebuah kehidupan, kita harus selalu memiliki motivasi dan selalu memiliki rasa optimisme di dalam berusaha, di dalam belajar, di dalam mau berdiri, berusaha untuk berdiri, tapi kita jangan pernah lupa tentang kodrat kita sebagai makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam konsep Islam ini terkenal dengan apa ya? Ikhtiar dan tawakal. Ojo ikhtiar tok tanpa tawakal. Karena ikhtiarnya adalah sebuah usaha semaksimal mungkin, sedangkan tawakal adalah ketika kita mampu dan mau memasrahkan segala hasil usaha tersebut kepada Sang Pencipta. Ojo sampai muncul kesombongan seperti ini. Aku iki kan hasil usahaku. Wah, aku oleh jackpot teko alam. Wah, keliru kabeh. Aku gawe pupuk iki iso panen sakmene. Ini kita lupa tentang kodrat kita, bahwa kita semua ini, apapun usaha kita, hasilnya tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu tadi Doto Sowolo versi pertama. Doto Sowolo versi kedua menurut Ki Hajar Dewantoro, Doto ini digabung jadi zat. Terus So ini jadi setunggal ataupun satu atau esa. Wo itu wigati baik, lo itu Allah ataupun buruk. Jadi kalau kita melihat Doto Sowolo versi kedua ini, kita bisa memaknai sebagai hanya zat yang esa, yaitu Tuhan, yang benar-benar mengerti akan baik dan buruk. Jadi
di sini saya coba menganggap bahwa kata baik di sini adalah sebuah ekuvalen dengan kata benar. Sedangkan kata buruk ini dengan kata salah. Jadi alangkah baiknya ketika kita tidak serta-merta menyalahkan orang ataupun kelompok lain, dan tidak selalu menganggap bahwa kita atau kelompok kita sebagai pihak yang paling benar. Kenapa? Yang bisa tahu tentang benar dan salah ini hanya Tuhan. Sementara Tuhan sendiri itu tidak pernah saklek, ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah saklek. Nanti saya akan bahas bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan, maka malaikat ini tidak serta-merta langsung mencatat, oh ini kesalahan. Masih ditunggu beberapa saat, apakah orang ini menyesali tentang kesalahannya, atau orang ini terus dengan kesalahan. Seperti itu. Nanti saya bahas di lain waktu itu. Yang Podo Joyono, ya Podo Joyono ini sama Ki Hajar Dewantoro tidak diartikan secara terpisah huruf per huruf, tapi ditafsirkan secara utuh. Podo Joyono sama kuat, sama dapat Joyo itu Joyo, Podo Joyoni. Nah, dengan ini kita bisa mengartikan bahwasanya pada dasarnya kita semua sebagai manusia memiliki dua potensi yang sama kuat, yaitu potensi untuk melakukan kebaikan dan juga potensi untuk melakukan keburukan. Mungkin kita sering mendengar ya ungkapan-ungkapan itu bahwa manusia itu bisa menjadi baik sebaik malaikat, tetapi juga bisa buruk seburuk setan ataupun binatang. Ini bisa dibenarkan karena apa? Mengingat adanya dua potensi yang sama kuat tersebut, maka kemungkinan kita melakukan kesalahan itu ada. Dan kemungkinan kita melakukan kebaikan itu juga ada. Dan keduanya ini sama kuat. Maka kita dibekali oleh Allah itu akal. Agar kita bisa memilih potensi mana yang akan kita kembangkan. Potensi mana yang akan kita kedepankan. Ya kalau kita mau mengedepankan potensi yang buruk, ya tentu keburukan-keburukanlah yang akan kita lakukan. Tapi apabila kita mengedepankan potensi yang baik, maka kita akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan atas apa yang telah kita lakukan. Dan memang sangat manusiawi serta lumrah jika kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Tetapi apakah kita akan terus memelihara dan mengembangkan kesalahan tersebut? Maka kita ingat ya bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya potensi musuh yang paling besar bagi manusia itu adalah bukan perang Badar, itu perang yang paling besar, tapi perang melawan hawa nafsu. Ya, jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa musuh terbesar kita adalah hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita sebagai manusia. Nah, kita bagaimana mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka jalan yang terbaik adalah mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta dan tetap mengugemi ajaran-ajaran daripada agama yang kita anut. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan kepada pemeluknya. Tentu kita sebagai seorang muslim ya kita harus tetap senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim-muslim yang cowok-cowok itu kan biasanya sering tiap Jumat diingatkan oleh khotib bahwasanya pentingnya bertakwa. Bahkan sholat Jumat tidak sah
kalau tidak ada seruan untuk meningkatkan takwa. Yang selanjutnya, baris keempat adalah Mogo Botongo. Mo tadi dimaknai sebagai apa tadi? Sukmo. Go itu sebagai rogo atau apa? Badan. To boto itu sebagai batang. Batang ya, pakai T ya, bukan batang. Kalau batang pohon itu batang. Kalau batang di sini adalah mayat. Mo itu lungo. Jadi di sini Mogo Botongo ini bisa diartikan bahwa pada akhirnya manusia akan menjadi mayat. Manusia akan menjadi bangkai. Manusia akan menjadi sebujur bangkai ketika sukma atau roh itu meninggalkan raga atau jasmani kita. Sesungguhnya kita semua tidak akan pernah hidup selamanya. Dan pada akhirnya kita akan kembali juga kepada Sang Pencipta. Dan tubuh fisik kita ini akan tetap kita tinggalkan di muka bumi ini yang akhirnya hanya akan menjadi santapan cacing tanah belaka. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi di sini. Mudah-mudahan semuanya nanti ya ada guna dan manfaatnya. Ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh, materi yang sangat menarik sekali. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin yang ada di sekretariat atau mungkin yang ada di Zoom, kalau yang ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja. Budias mau tanya Mas Par. Mas Par kemana Pak? Dalam? Ya, harus ke sini. Silakan, Butias, kalau mau tanya. Ya, kasih. Saya tertarik dengan penafsiran baru dari Honocoroko ini karena sebenarnya yang saya tahu Honocoroko itu seperti yang pernah saya baca di eh, majalah serial gitu ya. Itu dari ceritanya Aji Saka. Nah, ini Pak Soheh ini menafsirkan dari filosofi baru yang tadi disebut dari Ki Hajar Dewantara nggih. Nah, itu asal muasalnya bagaimana atau apakah Nojroko ini memang beberapa kali ditafsirkan oleh uh, dua atau tiga orang yang berbeda atau bagaimana? Terima kasih Bu Dias ya. Ada banyak sekali teori-teori tentang apa Hono Coroko dan penafsirannya. Yang tadi saya sampaikan yang pertama oleh Profesor Dr. Caroko. Nah, terus uh, Mas Paris juga mengemukakan tentang Hono Coroko dan juga ada siapa Atmojo. Atmojo ini yang telah membagi huruf Hono Coroko itu dari 2 dirubah menjadi 6 itu enam 6 periode tadi ya, periode tentang Hono Coroko. Nah, sementara ada dari siapa? Dr. Asfi Warman Adam, seorang peneliti dari LIPI, ya, bahwasanya menyebutkan secara pertama sejarah perjalanan Hono Coroko. Terus kalau kita bicara penafsiran Hono Coroko, ini banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita baca. Termasuk memang pakemnya Hono Coroko, Ono utusan, Podo Sewolo,
podo padudon, podo poncokoro, podo joyonyo, podo digdayani, mogo bodongo. Wah, pasono kabeh podo dadi batangi. Itu ada penafsiran seperti itu. Ada juga penafsirannya yang lain. Yang ono corokonya tetap disebut sebagai ono utusaning pangeran, ya. Terus doto sawolo ora bisa swolo kabeh ginaris saka ing kodrat, atau semua telah digariskan, tidak bisa diingkari bahwa semua sudah menjadi kodrat. Podo joyonyo kanti tetimbangan kang podo sak jodo anane. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Terus mogo bodongo manungsa iku kinodrat dosa, lali luput apes lan mati. Manusia itu pasti memiliki dosa, terus memiliki lupa, kesalahan, kesialan, dan akhirnya mati. Itu banyak sekali yang menafsirkan penafsiran seperti itu. Bahkan ada yang memakna itu sampai dengan apa? Sandangan, terus bilangan, gitu kan ada toh. Terus sworo, adek. Nah, itu kalau nggak salah kita waktu itu belajar di SMA kalau nggak salah. Oh, iki aksara mudra. Oh, iki aksara rekan. Gitu kan ada toh. Lali paling gitu dia. Oh, sekolah SMA lalian. SMA itu biasanya yang dikenang itu ada kisah kasih di sekolah itu ya. Nah, jadi penafsiran-penafsiran Hono Coroko ini banyak sekali. Bahkan ketika Hono Coroko ini dibalik, maka ini akan menjadi sebuah mantra, kata sebagian orang yang mempercayai seperti itu. Jadi ketika kita ngoto bogo monyoyo jodo polowo sotodo, terus apa? Kira-kira apa? Korojonoho kan dibalik dari belakang. Itu ada ketukan-ketukan tertentu dengan irama-irama tertentu, itu bisa menjadi sebuah mantra. Itu. Memang kalau kita mau jujur, bahwa apabila anak-anak kita kenalkan dengan huruf Jawa, sama saja dengan orang Jepang belajar huruf kanji. Karena apa? Menulis aksara Jawa ini merangsang otak kanan anak untuk lebih bekerja dibanding kita menulis abjad-abjad alfabet sekarang. Nah, itu ya. Mungkin itu ada pertanyaan yang lain, monggo. Pak Rizal, monggo. Mas Par. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya yang jelas disampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, mungkin dari Pak Rizal atau mungkin Pak Dwi Sasongko. Silakan. Pilih suara. Alhamdulillah. Ini ada sesi meditasi atau bagaimana, Pak? Bu, dia nanya lagi kapan Iya. ya? Iya, monggo. Tapi kalau saya baca di undangan Zoom-nya itu kan yang dipelajari ini ada 4 ayat. Sementara yang disampaikan tadi sepertinya masih bab pertama ya, tentang filosofinya saja. Jadi sepertinya apakah ini nantinya akan disambung dengan Zoom selanjutnya tentang Hono Coroko ini? Karena tentang aksara Jawa dengan energi spiritual intuisi juga sepertinya belum juga. Terus kemudian energi metafisika untuk memahami harmoni kehidupan dan selanjutnya. Nah, setuju. Ini nanti akan kita bahas di periode kedua. Kalau kita nanti aksara Jawa ini, bagaimana agar aksara Jawa ini bisa menjadi sebuah energi. Nah, itu panjang ya. Wah, terus aktivasi energi apa kan?
Aktivasi energi metafisika untuk memahami harmoni kayak gitu. Nah, ini juga nanti kita akan bahas itu. Nah, ya, ada part 1, part 2, part 3, part 4. Karena tadi saya tertarik dengan apa itu, kita harus melihat apa itu suara hati, suara apa jiwa kita, iya, suara kolbu kita, dan juga apa norma positif, hukum positif di lingkungan. Nah, sementara apakah suara hati atau suara kolbu kita itu benar, itu kan harus selalu kita bersihkan. Betul. Tuh, Nah, saya tertariknya tadi di situ. Yang pertama, kemudian sebenarnya kita itu kaitannya tadi dengan Hono Ceroko. Ketika kita eh, lahir, oke, ketika kita lahir, sebenarnya kita itu sudah diberikan intuisi sama Tuhan. tetapi seiring berjalannya waktu ini saya ingat dengan kajian-kajian yang pernah saya ikuti dahulu. Ketika kita lahir, kita sudah dimanja dengan apa penglihatan, sudah dimanja dengan ya pendengaran dan sebagainya, video, televisi dan sebagainya. Akhirnya intuisi kita itu enggak tepat. Makanya kenapa orang-orang yang di satu sisi kita melihatnya suatu keterbatasan seperti orang kita itu ya, itu justru malah mereka itu intuisinya lebih bagus daripada kita yang. Nah itu sepertinya nanti perlu dikaji lebih dalam lagi Pak. Betul. Ya, apa yang disampaikan Bu Tias itu betul sekali. Bahwasanya kita terlahir itu hanya memiliki potensi. Ya, kita eh, tidak membawa apa-apa di situ. Selain membawa potensi yang ada di dalam diri kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dalam setiap jiwa kita sebagai manusia. Ya, seiring berjalannya waktu, karena tidak kulino digunakan, tidak selalu diasah, maka ini lama-lama memudar dan tumpul. Sehingga kenapa saudara-saudara kita yang tunanetra, tunarungu itu lebih peka daripada kita. Nah, karena mereka sudah terbiasa menggunakan itu sejak lahir. Sehingga untuk mengenali orang pun mereka sangat paham. Hanya dengan tanpa suara, sudah dengan baunya saja sudah tahu. Oh, ini si A, si B gitu. Nah, karena benar-benar intuisinya berjalan. Apakah kata hati kita itu selalu benar? Kata hati kita itu selalu benar. Karena apa? Kalau kita, ini dawai para ulama ya, kalau kita bimbang di dalam memutuskan sesuatu, di samping kita dianjurkan untuk sholat istiqoroh, tapi tanyakan hati kecilmu, tanyakan kata hatimu, maka kata hati tidak pernah memberikan fatwa yang bohong kepada manusia. Masalahnya di mana? Masalahnya kita sering tidak percaya dengan kata hati kita. Mosok sih kok opo iyo? Karena apa? Kita terlanjur sering menggunakan logika kita. Padahal tidak semua itu yang terjadi di muka bumi ini itu bisa dilogikakan. Ada kalanya kita harus kembalikan permasalahan itu ke pojok ring, yaitu ke dalam hati nurani kita seperti itu. Ini pasti nanti akan kita bahas, kita diskusikan. Insya Allah ini menarik, sangat menarik. Nah, karena kita untuk membiasakan sesuatu yang tidak terbiasa itu kan sulit. Oke, mungkin itu ya. Insya Allah nanti Mas Par akan menjadwalkan ya tema-tema tadi. Mas Par bisa nyatet mesti dicatat gini. Aku gak emang lek materi ini sini Bapak. Temenan karo. Pokoknya aku ono coroko ya ono coroko. Sampai yang tadi tentang kata hati ya, cuman ini yang maksud saya tadi apa
maksud saya di sini. Jadi dengan banyaknya dosa kita sebagai ulama itu, seringkali kalbu dan hati kita itu tertutupi oleh banyaknya dosa-dosa. Jadi mungkin nanti juga akan di apa istilahnya didalami lagi bagaimana kalbu kita yang benar-benar memberikan jawaban atas apa yang terjadi, jawaban itu yang benar dan tidak ditutupi oleh dosa-dosa kita yang sudah terlalu banyak. Seperti itu maksud saya. Ya, terima kasih ya. Kadang-kadang kita memang tidak yakin dengan kata hati kita itu dikarenakan kita merasa sebagai orang yang pendosa. Ya. Sementara kalau sedikit saja ada keyakinan kita bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini tidak pernah lepas daripada skenario daripada Tuhan, maka kata hati kita masih sangat bisa dipercaya. Itu. Nah, memang tugas kita adalah membersihkan hijab tadi pelan-pelan dengan mengistighfari dosa-dosa kecil, mentaubati dosa-dosa besar. Itu insya Allah hati kita akan semakin jernih. Ya. Memang kadang-kadang hijab ini yang menutupi komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, munculnya rasa tidak yakin, munculnya rasa tidak percaya, cemas. Nah, kalau kita sudah cemas, terus remeng-remeng, nah di situ biasanya setan bermain. Coba. Akhirnya kita nggak percaya benar. Cuman ini nanti akan menjadi bahasan kita, bagaimana kita agar kita yakin bahwasanya apa yang kita dengar itu adalah kata hati kita. Jangankan kita ya, Nabi Ibrahim saja ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau tidak serta-merta percaya. Tapi begitu mimpi itu terjadi bertiga kali, maka baru beliau menyampaikan pada Ismail, hai Ananda, aku dapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih. Maka karena itu adalah perintah Allah, maka Ismail pun menerima. Seandainya itu perintah setan, mungkin ada penolakan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Terima kasih. Mungkin Mas Par, monggo. Ya, Pak. Bu, Sudah cukup nggih, Bu? meditasi nih nggih. Monggo, acara selanjutnya mungkin meditasi. Kita golek nih Mas Par, meditasi ku ndi. Lali gitu. Kita meditasi fokus nggih. Nah, sekarang mata. Milik Mas Par. Belum, Pak. Turun tak. Ini untuk recordingnya saya matikan, Pak, atau bagaimana? Oh. Dinyalakan terus nggak buat nopo-nopo. Pun nggih. Mulai nggih. Oke. Menang. Kong, tunggu. Udah, mulai nggih, Mas Par. Halo. Wes, mulai persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama ini. Sekarang pejamkan mata.
selama meditasi dalam posisi